Kamu. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fauzan Velani dengan NIM 19041143 dan kelas 5H. Di sini saya akan membuat step by step bagaimana cara membuat sebuah rangkaian PIC 16F877 agar lampu LED berjalan secara bergantian dan juga menggunakan aplikasi LD Micro dan Proteus. Untuk tutorialnya kita langsung masuk ke bagian komputernya langsung. Oke. Yang pertama kita siapkan dulu dua file ini atau dua aplikasi ini, yaitu sebuah Proteus dan LD Micro. Ini saya naikkan dulu ya. Oke. Kita siapkan dulu yaitu Proteus 8 Profesional dan LD Micro Excel. Di sini saya sudah buka. Untuk tampilan LD Micro-nya seperti ini. Untuk tampilan LD Micro-nya seperti ini saat baru kita buka. Lalu untuk tampilan dari Proteusnya juga seperti ini. Lalu yang akan saya bahas adalah membuat step by stepnya yang sebagai nantinya lampu LED itu akan berjalan secara bergantian atau ya bergantian. Untuk hasilnya sebenarnya saya sudah pernah buat, jadi saya akan tampilkan dulu hasil yang sudah pernah saya buat dan nantinya saya akan praktekkan lagi dari awal. Oke. Kita masuk ke bagian desain project. Ini ya yang udah saya buat dulu. Kita lihat dulu ya hasilnya. Sabar. Sabar. Lama ya? Sabar. Lama. Lama. Oke, akhirnya sudah bisa dibuka semua. Oke, untuk sekarang saya akan tampilkan bagaimana sih tampilan atau rangkaian dari sebuah LD Micro PIC 16F877 ini yang nantinya akan dirangkai sebuah seperti ini. Lalu apa saja yang kita butuhkan juga, yaitu yang pertama kita butuhkan adalah button, lampu LED, terserah mau lampu LED berapa, warna apa, yang penting lampu LED-nya itu jumlahnya itu ada 16 karena itu sesuai dengan soal yang dosennya kasih, yang soal berikan. Lalu kita ambil juga atau bisa dibilang device-nya itu yaitu PIC-nya juga jangan lupa, lalu resistor. Oke, untuk ini pertama seperti ini tampilan yang sudah saya hasilkan ya. Nah, ini apa saja sih yang ada di sini? Saya perdekat. Nah, di sini ini rangkaiannya seperti ini semuanya. Kita serikan semua LED-nya seperti ini. Lalu untuk terakhirnya itu kita kasih ground di sini. Ini di sini kita juga menggunakan sebuah terminal dengan sistem default. Jadi kita cara menghubungnya yaitu di sini ada angka 1, terus di sini juga harus ada angka 1.
terserah mau dipasang di mana, yang penting harus sama. Jadi nanti pin untuk LED D1 ini adalah 15. Kalau ditaruhnya di 33 berarti ya nanti pin LED D1 nya itu 33 seperti itu. Terus di sini juga saya menggunakan button seperti ini, sistemnya on off. Ya oke. Saya akan coba praktekkan hasilnya, yaitu seperti ini. Saya run dulu ya. Sabar, ini codingnya belum tak masukin. Ya, kita masukin codingnya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembuatan step dan stepnya. Kita masuk ke ini, apa namanya, program filenya, klik dua kali dari ini apa PIC 16F88 nya, klik program filenya juga untuk memasukkan sebuah programnya. Nah ini kita klik dua kali di sini, terus kita oke. Nah saya akan run coba. Nah ini hasilnya akan belum dinyalakan. Jadi saya sudah start simulasinya, lalu kita coba on kan. Ini on ya. Nah setelah on itu tuh warnanya bergantian ya. Aku itu sistemnya itu setiap 1 detik itu 4 nyala, terus ganti lagi setiap 1 detiknya lagi, ganti lagi 4 nyala lagi, seperti itu. Dan saya stopkan juga di sini. Nah stopkan seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian step by step awal pembuatannya. Oke, sebelumnya ini kita di close project terlebih dahulu. Oke, ini kita no aja. Oke, kita sudah masuk ke Untitled lagi. Di sini biasanya kalau Proteus yang berbeda versi itu, kalau di sini saya masuknya ke schematic capture, tapi kalau yang di Proteus yang lainnya mungkin di sini keterangannya ISIS. ISIS maksudnya, ISIS. Oke, kita klik di sini atau ISIS mungkin itu yang di versi yang lain. Tampilannya bakal seperti ini. Yang pertama kita siapkan dulu device-nya. Kita klik P ini. Lalu kita cari semua device-nya. Yang pertama ada resistor dulu, nggak masalah. Mau apa dulu, yang penting semuanya terdapat dan terhubung semuanya. Kita klik dua kali di sini, maka resistornya akan muncul di sini. Lalu kita tambahkan button juga. Kita klik dua kali di buttonnya juga, maka akan muncul sini. Kita pilih LED juga, LED. Oke, sini ada banyak LED. Saya akan mengambil LED yang warnanya sesuai atau warna biasa saja. Jadi warna biru, warna hijau, warna merah, dan warna kuning. Maaf, ini apa nih? Ini nanti warna kuning. Ini LM3, ini salah pencet ya tadi ya. Oke, kita masuk juga ke satu lagi yaitu PIC 16F877. Kita ambilnya yang versi 77 aja. Terus versi A juga sama, cuman untuk versi A itu ada tambahan 1 pin kalau nggak salah. Tapi kita akan pakainya yang ini aja, yang 77 biasa. Kita setelah sudah dapat semua device-nya, kita oke. Ini saya hapus dulu ini LM319 itu nggak pakai. Oke, yang pertama kita buat adalah atau yang pertama kita masukkan adalah PIC-nya terlebih dahulu. Kita klik di sini PIC. Nah, ini. Kita taruh di sini. Oke, selanjutnya kita buat sebuah rangkaian LED-nya, yaitu yang seperti tadi rangkaian seri yang memutar itu ya. Jadi kita buat kita masukkan paling atas itu misal LED hijau dulu, maaf, LED biru dulu. 1 2 3 satu lagi sini 4. Lanjutnya di lampu hijau juga kita balik dulu lampunya. Sini juga sama 1 2 3
satu lagi 4 di sini. Oke, selanjutnya juga sama, kita ambil lampu merah, kita balik juga agar ke arah atas ini ya. Nah ini ke arah atas kan segitiganya, kita klik juga seperti ini, kita lurusin saja seperti ini. Oke, sini. Oke, ini kurang ke bawah aja biar sesuai. Ini kita tambahin lagi di sini, tambahin lagi sini, kita tambahin lagi di sini. Lalu satunya lagi lampu kuning itu kita tambahin juga seperti ini hasilnya, di arah ke kiri kan, segitinya di arah kiri kan. Kita tambahkan dan tambahkan. Oke, untuk tampilan dari rangkaian awalnya seperti ini. Sebelum kita pasangkan sebuah resistor dan pasangkan sebuah terminal seperti ini. Untuk mempermudah lagi, kita pertekatkan dulu untuk rangkaian dari ininya LED-nya. Oke, untuk rangkaian LED-nya kita sambungkan saja semuanya, diperkabelkan ini seperti ini agar semuanya langsung terhubung ke ground semua. Seperti ini aja. Oke, seperti ini. Satunya juga seperti ini. Ini juga dihubungkan seperti ini. Hubungkan. Ini juga hubungkan. Ini juga hubungkan. Ini juga hubungkan, dan ini hubungkan juga. Oke, selanjutnya kita hubungkan dari sini, dari sini ke sini. Kita kabelkan lagi. Kita buat sebuah terminal terlebih dahulu sebelumnya. Buat terminal, lalu kita pilih ground. Kita taruh di sini saja groundnya. Terus kita sambungkan groundnya ke sini. Nah, terus kita sambungkan dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke, seperti ini. Untuk rangkaiannya seperti ini, rangkaian dari untuk groundnya. Selanjutnya kita akan memasukkan kita akan memasukkan sebuah komponen, yaitu resistor terlebih dahulu. Semuanya kita kasih resistor dengan ohmnya itu 220 ohm. Jadi kita pasangkan resistornya sini. Kita ini sistemnya copy paste aja agar enggak terlalu lama berubah-ubah. Ini kita 220 R. Terserah kalian mau masangnya gimana. Kalau aku pasangnya seperti ini ya. Ini terus saya copy dan saya paste. Jadi tidak usah merubah resistornya lagi. Jumlah resistor. Maaf. Astagfirullah. Bentar. Tidak usah merubah jumlah resistornya lagi nantinya. Ini saya hubungkan ini ya, hapus. Ini saya paste. Oke, seperti ini. Ini paste lagi seperti ini. Ini juga paste. Enggak harus urut ya, yang penting nanti yang urut itu di bagian sebuah saya lupa, terminal ya, di bagian terminal nanti, di bagian defaultnya nanti yang dibedakan. Untuk ini juga yang di atas bawah juga sama. Nah, oke, kita buat seperti ini, lalu kita putar terlebih dahulu, rotate.
Oke. Maaf, salah pencet. La ilaha illallah. Oke, kita lihat, kita paste dulu sini. Untuk kalau bisa ini rangkaiannya akan saya percepat lebih dulu ya, barangkali bosenin untuk ditonton. Copy paste. Astagfirullah, pencet. Paste lagi. Oke, satu lagi, astagfirullah. Satu lagi sini. Untuk tampilan hasil akhirnya seperti ini tuh. Nah, setelah seperti ini kita hubungkan semuanya terlebih dahulu. Kita hubungkan di sini, ini kita hubungkan di sini, ini kita hubungkan di sini, ini juga kita hubungkan di sini. Ini semuanya kita hubungkan terlebih dahulu ke lampu LED-nya. Ini masih 10, kan nanti saya ganti rubah lagi ke 220 ya. Ini saya salah ini. Ini 220R. Juga 220R. Paste sebagai penanda. Oke, ini juga kita hubungkan sini ke sini. Semuanya kita hubungkan dulu. Oke. Oke. Nah, oh ya belum ini. 1 2 3 4. Oke. Kita buat kita pinggirkan ini terlebih dahulu ya. Apa namanya? Ini kelihatannya kayaknya terlalu dekat. Jangan dekat-dekat. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah terminalnya. Untuk LED-nya itu nanti kita terakhiran aja. Kita buat sebuah terminalnya terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke bagian sini ya. Apa namanya? Terminal mode. Atau kalian bisa juga klik kanan. Plus terminal default. Kalian bisa mengambil dengan cara seperti itu, atau lebih mudah lagi kalian klik ini, lalu akan muncul seperti ini. Dan kita akan pilih yang default aja. Oke, default. Kita masukkan sini. Jadi kita sistemnya itu urut dari atas ya. Dari atas, kiri, bawah, kanan, atau mungkin kalian dari bawah juga nggak masalah. Terserah. Nanti hasilnya juga menyesuaikan. Tapi karena saya sukanya dari atas, sukanya yang di atas, jadi ya di atas saja. Oke, kita klik di sini. Kita hubungkan ini sama ini. Oke. Lalu kita buat juga di sini. Karena ini sistemnya ada 16 LED. Ini dari 15 sampai 30 itu sesuai. Jadinya semuanya bisa diurutkan langsung. Jadi kita dari D1, D2, D3, D4, D5, D6 dan seterusnya. Nanti kita hubungin dari ini D1, D2, D3, D4 dan seterusnya. Seperti itu. Lalu kita akan masuk ke bagian penomorannya ya. Ini pertama agar lebih mudah dipahami. Pertama kita buat ininya dua. Jadi yang satu untuk ini dan yang satu untuk yang di sini. Oke. Nah, kita juga
kalau memang terlalu sempit atau terlalu memakan banyak ruang, kita klik kanan saja, lalu kita rotate 180 derajat. Nah, seperti ini, lalu kita geserkan. Tempelkan sini. Oke. Selanjutnya kita masukkan yang di sini juga. Nomor 2 sini. Kita juga sama seperti itu tadi. Kita rotate saja nanti sistemnya. Oke, rotate dulu. Oke, setelah kita rotate, kita tarik saja ke sini. Oke. Oh ya, sebelum itu harusnya kita memberikan nama terlebih dahulu ya, atau memberikan sebuah string terlebih dahulu agar bisa terkoneksi. Nah, untuk memberikan string itu yaitu dengan klik dua kali di setiap terminal defaultnya, klik 2 kali, maka muncul seperti ini. Untuk stringnya kita itu isi angka 1 misal. Nah, angka 1 itu mau dihubungin dengan pin 15 ini. Kita klik 2 kali aja di sini. Terus kita ketik angka 1 juga. Jadi sistemnya itu berhubungan dengan sini langsung. Jadi kita tidak usah menyambungkan kabel ke sini, jadi terlalu banyak kabel yang terhubung itu kayaknya tidak terlihat rapi ya. Oke, yang ini juga yang kedua, kita klik kali di sini, kita kedua. Oke, kita klik 2 kali juga ini juga. Terus ini juga kita pasangkan dulu. Ini juga pasangkan dulu. Ini 3. Ini di 4. Lalu di sini juga tambahin ini 3, ini 4. Oke, kita putar dulu ininya, rotate dulu. Kita hubungin ke sini. Lalu ini juga hubungin ke sini. Kita rotate juga. Oke, hubungin ke sini. Seperti biasa kita main juga 3 dan satunya lagi 4. Kita buat seperti ini sampai ke 16. Ini ya, sampai 16 slide ini terisi semua terminal ini. Jadi untuk video ini mungkin saya akan percepat saja agar tidak terlalu membosankan, karena anda sekalian melihat saya juga bosan kan, aku tahu. Oke, saya lanjut langsung ke percepat saja ya. Oke, kita lihat di sini tabungan. Nah, wah. Nah, oke, ini 5, ini juga 5. Lalu kita buat pin ke-6 juga sama. Pin ke-6, 6. Ini juga pin ke-7, ada 6. 6. Kita klik 6. Selanjutnya kita 7 juga.
9 di sini juga kita pasang ya, di sini 9. Klik 2 kali juga 11. 12. 12. 13. 13. Sini 14. 14 juga di sini 14 juga 14. 14 kanan rotate 15. 15. Satu lagi, nah satu lagi ini adalah yang terakhir. Aduh, buat ini aja capek. Ini adalah 16. Ini juga di sini yaitu bentar, ini belum aku masukin. 16 mana? Oke, ini 16 nya yang terakhir. Oke, 16. Oke, kita putar lagi ininya, lalu kita pasangkan. Nah, seperti ini. Oke, setelah semuanya selesai dibuat, tampilannya akan seperti ini. Ini hanya baru di bagian LED-nya saja, kita belum masukkan ke buttonnya, dan ini baru bagian rangkaiannya saja. Oke, kita masuk ke bagian buttonnya, tambahkan button. Kita geser aja ke sini sedikit. Nah, oke, kita geser ke sini sedikit, dan di sini kita tambahkan sebuah button, dua button. Oke, kita pasang di angka 2, dan nantinya satunya lagi di angka 6. Kita beri jarak aja ya biar gampang. Oke, kita geser lagi. Nah, kita hubungkan aja ini langsung ke sini dulu, nggak masalah. Ini juga sama, kita hubungkan ke sini dulu. Terus kita buat sebuah, di sini klik kanan, buat sebuah power untuk lampu, untuk buttonnya ya.
power. Ini di klik kanan terminal, lalu kita klik power, lalu kita pilih taruh di mana saja di sini, lalu kita sambungkan dua-duanya langsung biar tidak terlalu banyak powernya, yang nanti misal satu button satu power itu terlalu ribet, terlalu banyak, dan terlalu sempit atau apalah. Oke, selanjutnya kita berikan juga sebuah wire stand atau bisa disebut juga dengan resistor ya. Resistornya kita putar dulu, lalu kita masukkan atau pilih resistornya di sini. Oke, satu dan satunya lagi di sini. Kita hubungkan dulu resistornya seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, untuk biasa resistornya kita rubah di 220 ohm aja, dan ini juga 220 ohm aja. Oke, selanjutnya di bagian resistor ini kita berikan sebuah ground juga. Klik kanan plus terminal dan ground. Oke, klik kanan plus terminal dan ground, kita klik sambungkan. Nah, satunya juga sama, kita plus terminal ground. Nggak kelihatan. Oke, kita sini aja klik sambungkan. Oke, untuk rancangannya seperti ini. Oke, untuk rancangannya seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengkodingannya atau LD mikronya nanti ya. Ini saya deketin lagi biar nggak terlalu banyak makan tempat. Agar bisa dipersempit lagi, diperdekat lagi ya nantinya. Ini saya perdekat lagi ininya. Oke, sini aja. Oke, setelah selesai di bagian ini kita save dulu ya. Ingat harus kita save project as, lalu kita namakan uas dd 1000 jalan 19041143. Kita save ya, ingat save di dokumen aku ya. Setelah kita save, maka sudah, untuk rangkaiannya sudah. Kita masuk ke bagian LD mikronya ya. Oke, kita di sini akan pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita buat di LD mikro ini. Seperti yang saya katakan saat awal pembukaan tadi, saya akan membuat sebuah rangkaian lampu berkedip, atau lebih tepatnya lampu berjalan dengan jangka waktu setiap 1 detik akan menyala 4 lampu sekaligus, dan akan menyala 4 kali. Jadi itu ikutnya 4 detik, nanti akan 16 LED itu akan nyala secara bergantian dan dengan menyala 4. Oke, di sini juga kita harus catat dulu, kalau bisa catat untuk mengetahui pin-pinnya. Jadi kenapa saya menyarankan untuk dicatat, karena memang agar ingat, agar tidak lupa, kita harus catat dulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu yang akan saya buat adalah menyala di setiap ini. Jadi untuk contoh aja di sini, saya menyala dalam 1 detik itu akan menyala, ini akan menyala, ini akan menyala, ini akan menyala, dan ini akan menyala. Jadi aku harus men-settingnya, yaitu yang harus dinyalakan itu pin 1 di terminal 1, terminal 5, terminal 9, dan terminal 13. Lalu kita akan coba untuk men-settingnya atau menuliskannya. Jadi yang pertama adalah terminal 1, terminal 5, terminal 9, dan terminal 13, yaitu kita lihat di sini. Terminal 1 adalah pin 15. Kita tuliskan terlebih dahulu di sini pin 15, atau kita buat di ini aja, di notepad aja ya, agar kita bisa melihatnya semua.
notepad. Oke, yuk, ayo muncul. Oke, untuk notepadnya udah muncul di sini. Kita masukkan pinnya terlebih dahulu. Oke, pin 1, pin 5, pin ya, terminal 1, 5, 9 dan 13, yaitu 15, 23, 19 dan 27. Jadi 1, lalu berapa tadi, 23, lalu 9 itu berapa, 19, dan yang terakhir 27. Dan kedua yaitu menyala di 2, 6, 10 dan 14. Maka kita harus memilih di 16. Maaf, ini berarti 15 ya. 16, 23 berarti 24 ini. 24 itu ya, 24, 20 dan 28. Oke, 28. Selanjutnya juga untuk menyalakan di pin ke di pin di terminal di terminal 3, 7, 11 dan 15, yaitu kita harus memilih pin 17, atau di sini kan 3 yaitu 17, dan pin berapa lagi, 25. Pin 25 itu yaitu di nomor 7 ini kan. Lalu di nomor 11 itu di sini 11 mana? 21. Lalu di 29. Oke. Lalu di terakhir juga kita bisa melihatnya sendiri dengan urutan yang di sini, yaitu 15, 16, 17, dan di sini berarti 18, 26, 22 dan 30. Ini yang akan kita nyalakan untuk detik pertama ini, untuk detik kedua ini, untuk detik ketiga ini, dan untuk detik keempat ini. Lalu kita akan masuk ke bagian LT mikronya. Ini kita keluar dari Proteusnya terlebih dahulu, minimize kita aja. Kita masuk ke bagian ini. Nah, untuk yang ini yaitu kita akan membuat sebuah programnya. Programnya adalah berulang, dan perulangan itu aku sistemnya menggunakan CTC atau apa itu, lupa ya, nanti CTC. Nah, kita pertama men-save dulu. Oke. Maaf, pertama kita men-save dulu untuk filenya. Meskipun kita belum buat, tapi kita save dulu untuk mengamankan file yang nantinya akan kita save. Kita namakan dd uas lab berjalan. Oke, enter. Oke, ini sudah saya buat saya save filenya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah buttonnya terlebih dahulu. Jadi yang paling pertama kita buat adalah buttonnya terlebih dahulu. Button, dan button, karena kita harus memang ada buttonnya kan. Nah, pertama yaitu kita buat kontak terlebih dahulu, atau gampangannya itu sebenarnya kita masuk ke kontak langsung bisa, tapi kita setting dulu aja ya. Maka kita setting dulu ke setting, lalu pilih microcontrollernya itu yaitu 16F877, klik. Lalu untuk setting MCU parameternya aku ganti 10. Oke. Selanjutnya kita baru masuk ke bagian pengkodingan mungkin, atau perangkaian lampu menyalanya. Nah, ini kita masukkan kontaknya terlebih dahulu. Kita bisa pencet C saja, C, karena kita membutuhkan kita mempunyai dua button, jadi kita harus membuat sebuah fungsi untuk dua button, X1, X dan X lagi untuk X1 dan X2. Lalu kita pencet atau tekan L untuk menambahkan coil atau hasil outputnya. Lalu kita tekan L di sini, maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya sebelum itu juga kita tambahkan di bawahnya seperti ini. Kita tambahkan C juga untuk
menyambungkan agar bisa di on off nantinya di patternnya ya. Oke, setelah itu kita baru buat sebuah fungsinya terlebih dahulu. Kita buat X nya itu X1 yang di pertama, kita sistemnya input, negasinya dibiarkan, dan X2 itu harus dikasih negasi. Di sini X2. Lalu selanjutnya di sini Y new kita ganti dengan internal relay. Oke, ini internal relay biasanya digunakan untuk normally open dan normally close kayak ya seperti itu. Mungkin saya lupa, maaf. Untuk ya seperti ini, untuk rekannya seperti ini. Lalu kita kasih angka 1 atau 0. Nah, ketika seperti ini langsung kita oke aja. Maka di sini hasilnya bukan Y tapi R. Di sini juga sama. Kita klik 2 kali. Kita ganti internal relay dan di sini angka 1. Kita samakan seperti ini. Jadi untuk panggilan seperti ini. Oke. Setelah ini sudah, kita masuk ke bagian rung after yang selanjutnya. After yang rung selanjutnya. Kita insert rung after atau kita bisa pencet ctrl shift V ya. Bukan ctrl V, untuk ctrl V itu buat paste. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah looping atau perulangan untuk menyalakan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk perulangan itu kita membuat sebuah kontak dulu. Kita pencet C aja, C yaitu untuk kontak. Lalu kita masukkan sebuah koilnya aja yaitu langsung kita L. Nah, untuk ini di tengah-tengah di tengah-tengah di depannya setelah kontak ini kita tambahkan sebuah tone atau delay turn on dan tone delay turn off. Kita masukkan dua seperti ini, satunya lagi kita masukkan di sini. Oke, kita buat T-new yang pertama sama T-new yang kedua itu, T-new tone itu sama T-new top itu kita ganti dengan apa? T1 dengan delay terserah. Di sini saya menggunakan delaynya 100 dan untuk top-nya itu delaynya itu ini top-nya itu 2 ya. Terus delaynya itu aku ngambil di 50. Maka kan seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita di X new itu kita bisa dibuat internal relay. Lalu kita buat terserah mau 0, mau 2, yang penting jangan 1 karena 1 udah dipakai yang di atas. Kita misal aku tambahkan 0 aja. Lalu ini negasinya kita centang. Negasinya centang dan untuk Y new-nya kita juga samakan yaitu di sini internal relay dan di sini 0. Oke. Kalau seperti ini mungkin kalian masih belum paham. Ini kok hasilnya kayak gimana gitu kan. Jadi kita akan simulasikan langsung. Sebelumnya kita save dulu. Lalu kita simulasikan langsung di sini simulasi dan simulasi start. Nah, di sini adalah sistem di mana nantinya perulangan terus-menerus akan terjadi. Dan nantinya ini akan dipanggil untuk mengaktifkan lampu secara berjalan seperti ini. Nantinya juga sistem penggunaan dengan waktu ya, penggunaan waktunya. Untuk buttonnya masih belum berguna karena ini masih belum ada cabangan untuk button, jadi button cuma diklik-klik doang, tapi ya connect seperti ini saja. Dan ketika kita klik off maka lampu R1 nya akan mati. Oke, kita simulasinya selesaikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke bagian rung after ketiga ya. Rung after ketiga. Oke. Ya, saya minum dulu, maaf Pak. Oke, selanjutnya kita di rung after ketiga, yaitu kita akan menambahkan sebuah logika untuk perulangan dengan waktu. Oke, yang pertama kita masukkan dulu seperti biasa kontak. Oke, dan selanjutnya di sini kita ada yang berbeda, bukan pakainya L lagi atau K lagi. Kita masuk ke instruction dan kita pilih CTC. Bentar. Ya, CTC atau countdown
ya untuk di sini yaitu insert chat aja atau content circular. Oke, kita klik saja, akan muncul seperti ini, akan di seperti itu ya, seperti itu ya. Oke, kita klik 2 kali di chat aja-nya, lalu kita ke apa namanya itu kita ganti, yaitu kita ganti 1 aja nggak masalah. Untuk max value-nya, nah ini max value-nya ini. Jadi untuk penghitungan di chat aja ini sebenarnya agak sedikit apa ya, membingungkan bagi yang baru belajar ya. Tapi saya akan jelaskan semungkin mungkin segampang mungkin ya, meskipun nantinya kalau kalian masih bingung juga, coba cari tutorial yang ada di Google atau di mana. Saya akan menjelaskan di sini sedikit mungkin, sesimpel mungkin, menurut saya gampang mungkin. Jadi ini adalah max value-nya yang digunakan. Kita akan masukkan, misal di sini kan saya akan membuat sebuah ini ya, apa namanya, maaf, membuat lampu menyala 4 kali, dan saya mungkin menginginkan bahwasanya saat dalam satu menyala ini 1 detik akan menyala. Ini kan 1 detik ya, detik. Jadi setiap 1 detik ini nyala, dan di sini 1 detik nyala, dan di sini juga 1 detik nyala, satunya lagi 1 detik nyala, 1 detik ya, seperti itu. Jadi bergantian. Nah, di sini kan ketika dijumlahkan kan dalam 1 detik ini 1 detik ya, 1 detik lagi berarti 2, 1 detik lagi berarti 3, dan 1 detik lagi berarti 4. Jadi ketika kalian ingin menyalakan sebuah lampu LED itu satu persatu, jadi lampu LED 1 dalam 1 detik, 1 detik, 2 1 detik juga, 1 detik, yang 3 juga 1 detik, 1 detik, dan seterusnya. Maka misal sampai 16, maka disitu jumlahnya itu adalah 16 detik di situ. Jadi kalian harus menuliskan di sininya itu 16. Tapi karena di sini di max value-nya itu 16, dan tapi di sini itu menggunakan 4 perulangan saja, 4 kali mengulang dalam 1 detik. Dalam tiap detik itu apa namanya? Pokoknya itu dalam penyalaan itu 4 kali dalam setiap 1 detik. Jadinya di sini kita menggunakan yaitu max value-nya adalah 4 detik saja. Lalu kita oke. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini juga apa ya, di sini ya, X new-nya itu yaitu kita masukkan yaitu R0. Jadi agar nantinya R0 ini perulangan ini dipanggil dan terhubung ke C1. Jadi kita masukkan internal relay, dan di sini name-nya itu 0. Oke. Oke, kita istirahat sejenak dulu. Oke, kita lanjut, karena ini hampir selesai. Mungkin kita masuk ke room after yang berikutnya, room after keempat, dan kita di sini adalah mulai untuk eksekusi lampu berjalannya. Oke, yang kita butuhkan di sini adalah banyak ya, banyak. Dan pertama yaitu kita butuhkan adalah 3 kali kita buat apa, kita buat sebuah kontak terlebih dahulu, satu yang pertama itu untuk R1, satu yang kedua untuk C1. Ini berarti bukan pakai ini, jadi kita langsung kita L dulu ya. Ini pakainya saya sekarang ini output aslinya, yaitu untuk LED-nya nanti. Nah, di sini kita tambahkan yaitu apa namanya? Oh ya, ini GRT itu untuk lebih dari, dan las itu untuk kurang dari. Jadi kita buat satu GRT dan satu las. Jadi kita bisa klik ini, lalu kita tambahkan juga di sini. Alhamdulillah, tambahkan di sini, dan seperti ini hasilnya. Tapi karena kita akan menyalakan 4 lampu sekaligus, jadi kita harus outputnya itu yaitu Y-nya itu harus kita buat 4. Jadi Y1, Y2, Y3, dan Y4. Kita tinggal pencet L aja 4 kali, L.
Nah, di sini akan muncul 4 kan. Nah, seperti itu. Paham? Oke, paham. Sip. Oke. Oke, kita penamakan dulu untuk y-nya, yaitu di sini y1, y2. Ini seperti biasa saat pembuatan pertama kali ya. Y2, y3, dan satunya lagi y4. Oke, lalu kita di sini kita masukkan R1-nya. Ini digunakan sebagai on off-nya nanti. Nah, di sini kan on off nih, kan on off kan? Ya. Di sini. Oke. Kalian harus tahu lah pastinya. Ketika kita on, R1 akan menyalakan. Nah, R1 ini akan dipanggil juga melalui sini. Jadi R1 ketika R1 nyala di sini ikut nyala gitu. Nah, ini var. Var ini adalah untuk penghitungan dari waktu ke waktunya. Karena setiap menyala itu 1 detik, maka kita var-nya itu kita ganti dulu, yaitu var itu C1. Kita samakan dengan C1 yang ini, ya kan? Tapi di sini yaitu lebih darinya itu 0. Dan untuk yang satunya juga kita ganti C1 juga dan kurang darinya 2. Ini maksudnya gimana? Jadi kita anggap saja di sini 0, di sini 2. Jadi yang akan menyala itu di sini 1. Jadi 0, 1, 2. Yang kepakai adalah 1 karena penghitungannya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, yaitu kurang dari 2, yaitu yang akan pakai adalah 1. Nah, setelah seperti ini sudah, kita langsung masuk ke rung after yang berikutnya. Oke, kita masuk ke rung after yang berikutnya, edit, insert rung after. Maaf, bicara saya kelepotan. Oke. Selanjutnya kita samakan semuanya seperti ini. Seperti ini semuanya. Yang beda adalah Y1, Y2, Y3, Y4 dan seterusnya itu yaitu Y5, Y6, Y7, Y8 sampai Y16 nantinya. Saya akan percepat langsung untuk pembuatannya. Nanti untuk di C1 dan C1 ini dan C1 ini juga nanti akan saya jelaskan juga di setiap rung afternya. C Oke. L L 5 6 7 8. Oke, di sini juga R1. Maaf, maaf 1 maksudnya di sini. Relay juga. Lalu di sini klik lagi, kita masukkan insert after lagi. After kita buat lagi. Ini kita biarkan dulu ya untuk var-nya. C. Lalu kita L. Oke, 9 berarti sini ya. Enter 10 11 12. Oke. Di sini juga X new-nya ini diganti relay dan di sini 1. Oke, untuk var-nya kita biarkan dulu. Lalu kita buat insert rung after lagi, shift V. Lalu kita klik C, kurung tutup dan kurung buka, lalu L. Kita garis ke sini, lalu ke bawah L. Oh maaf, kebanyakan. Ini satu hapus. Oke. 13 14 15 16. Oke. Dan di sini sama juga R1 internal relay atau bisa dibilang R1. Oke. Selanjutnya ini kan tadi udah kan C1 ini 0 dan 2. Lalu kita juga masuk ke sini, kita juga masukkan C1 juga, tapi di sini ada angka 1. Bener kan, ini 1. Kenapa 1? Karena di sini satunya udah setelah penghitungannya itu satu yang dipakai di sini yang dipakai di sini akan dimasukkan ke sini. Cara gampangnya seperti itu dalam
penghitungan setiap 1 detik, tapi setiap beberapa detik sekali itu nanti berbeda lagi. Oke, kita oke. Lalu kita var juga di sini. Kita ganti C1 juga, lalu di sini kita ganti 3. Kenapa 3? Seperti biasa di sini karena 0 1 2 dan di sini 1 2 3. Ikutnya itu perurutan urut lah. Jadi ini di bawahnya yang akan karena ini satu sudah kepakai di detik 1, jadi detik 0, detik 1 itu buat menyalakan dan detik 2 itu buat mematikan. Di sini detik 1 untuk sudah mati dan detik 2 untuk menyalakan dan detik 3 ini untuk mati dan seterusnya nanti seperti ini. Nah, di sini berarti di detik 2 lampu Y5, 6, 7 dan 8 akan menyala dan di detik kedua juga lampu Y1, 2, 3, 4 akan mati gitu. Lalu kita lanjut ke room after yang berikutnya. Di sini juga kita masukkan juga C1 dan di sini kita masukkan angka 2. Dan di sini juga sama C1, di sini kita masukkan angka 4. Oke. Itu sama juga seperti tadi, bahwasanya di detik 0 itu lampu mati. Di detik pertama itu untuk lampu Y1, Y2, Y3 dan Y4 akan menyala di detik pertama, ya kan? Dan ketika di detik kedua dia itu akan mati untuk lampu ini. Nah, di sini di detik pertama ini lampu ini masih mati, ya kan? Di detik kedua ini baru lampu ini menyala dan di detik 2 juga di sini mati. Jadi untuk terusannya juga sama. Di detik kedua ini di sini itu detik kedua masih nyala di di room after yang kedua atau ya di lampu 5, 6, 7, 8, tapi di detik ini mati. Jadi ketika ini mulai masuk ke detik ketiga, maka di detik keempat ini akan mati, akan menyala seperti itu. Kita lanjut juga langsung sini ya, itu C1 dan di sini kita masukkan 3. Oke, setelah disuruh 3 dan di sini yaitu 5. Nah, inilah hasilnya kenapa saya menggunakan di sininya itu di CTC nya itu 4, karena yang terpakai itu detik 1, 2, 3 dan 4 yang untuk menyalakan seperti itu. Nah, ini sebenarnya sudah jadi rangkaiannya seperti ini, tapi kita masih belum bisa menguploadnya ke Proteus karena kita masih belum mengganti pin-nya. Tapi sebelum itu kita akan save dulu, lalu kita akan simulasikan terlebih dahulu. Oke, maaf untuk ini ada yang salah tadi. Kita akan coba nyalakan ininya. Oke, untuk gambarnya seperti ini. Maaf, ini masih ada yang belum dinamain ya, C1 nya nanti saya akan namain. Tapi untuk gambarnya seperti ini nyalanya. Tek 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 tek. Itu yang pertama juga tek 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 tek. Oke, kita langsung ke kita edit dulu sebelumnya. Ini masih var, ganti C1 juga. Oke, setelah seperti ini kita akan mulai untuk pemberian pin. Oke, di sini kita tarik ke atas dan kita akan melihat semua pin yang bisa kita masukkan. Nah, pin yang tadi kita di sini kita bisa masukkan di sini. Ini jadi X1 itu tadi kita udah melihat bahwasanya X1 itu 2 dan X2 itu 6. Kita nggak catat tapi seperti itu sudah ingat ya. Untuk Y1 itu ini Y1, jadi ini Y1, Y2, Y3 dan Y4, yaitu Y1 15, 23, 19 dan 27. Ya, Y1 15, klik. Y2 itu berapa tadi? Y2 itu 23. Kita masukkan di sini 23. Y3 itu berapa? Kita masukkan di sini 19 dan Y4-nya itu 27 kah tadi? Ya, 27. Kita masukkan di sini 27. Maaf, 26.
27 nih. Oke. Nah, selanjutnya di Y5 Y6 Y78 yaitu 16 24 20 28. 16 Y6 itu 24, terus Y7 itu 20, lalu Y8 itu 28. Oke, selanjutnya di Y9 itu berapa ya tadi ya, gue lupa. Ini ya, Y9 itu 17 25 21 dan 29. 17 25 17 Agustus tahun 45 17 25, lalu berapa ya, 21 29 ini 21 dan Y12 nya itu 29. Lalu yang terakhir adalah Y13 14 15 dan 16, yaitu di sini 18 26 22 30. 18 lalu 26 ya, 26 28 22 kah apa 28 tadi, oh ya 22 dan 30. Oke, mungkin cara aku mungkin apa ya, ada yang kurang apa ya, terlalu lama. Mungkin ada teman-teman ada yang punya cara yang lebih cepat, cara yang lebih simpel, mungkin bisa apa namanya, kasih tahu di komentar YouTube ya. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian penguploadan atau compiling dulu ya. Oke, kita sudah masukkan semua pinnya di sini. Kita tarik ke bawah dulu, lalu kita save ya, jangan lupa kita save. Lalu kita karena simulasi sudah selesai, kita compile aja langsung. Kita namakan UAS dd UAS lead berjalan ini ya tadi ya, dd UAS lead berjalan final gini aja. dd maaf jangan kayak gini, dd 1000 1904 1143 hehe tuh. Oke, save. Nah, ini kalau muncul seperti ini artinya sudah compile-nya sudah sukses ya. Lalu kita akan masuk ke bagian Proteus. Oke, kita sudah masuk di bagian Proteus ya guys ya. Nah, kita perdekat lagi agar tidak terlalu memakan banyak ruang. Oke, lalu kita akan lalu kita akan coba untuk uploading ke PIC 16F877 ini ya. Klik 2 kali, kita pilih program file, kita langsung pilih tadi mana ya, dd version 1904 1143. Oke, lalu kita oke. Jangan senyum-senyum dulu ya mas ya, ini masih belum jadi, belum nyala nih, parah nih kalau nggak nyala. Oke, kita akan coba buktikan apakah ini akan berhasil atau zonk, atau mungkin nanti kalau ada yang zonk kita akan perbaiki ya. Oke, kita akan langsung run dulu, apakah bisa. Oke, kita akan, ini kan on ya, dan ini off. Oke, kita on dulu. Oke, ya terus. Oke, masih nyala. Oke, nah ini adalah hasil dari nyala apa ya, LD Micro tadi yang sudah kita buat. Seperti ini hasilnya. Bagaimana ya penjelasannya ya. Oke, kita akan coba untuk stop terlebih dahulu ya, apakah ini akan berpengaruh untuk menstop simulasi ini dengan tombol button off. Oke, kita akan lihat dan kita klik. Oke,
ini adalah hasil dari project saya, yaitu project LED berjalan dengan menyala 4 buah lampu dalam satu detik secara bergantian. Ya, dalam satu detik secara bergantian dalam 4 detik, dan setiap satu detik itu bergantian ya, seperti itu. Lalu bagaimana apa ya, lalu bagaimana untuk perancangan yang lainnya, kayak misal satu-satu menyala seperti ini. Jadi yang harus kita ubah di sini adalah hanya ininya, R ini. Jadi kita harus tambahkan ininya di setiap outputnya. Ketika kita mau buat satu-satu, jadi kita buat Y1 itu mempunyai ini, C1 yang ini sama R1, Y2 juga mempunyai R1 sama C1 ini, dan semuanya harus mempunyai itu semua. Itu kalau satu-satu ya, untuk lampu yang satu-satu nyala. Dan kalau seperti itu nanti hasilnya juga untuk menyalanya misal mau bergantian dari atas ke bawah, terus dari bawah ke atas lagi, terus bawah lagi, terus ke pinggir dan ke pinggir lagi, itu bisa rangkaiannya sama, tapi kita bedakan dengan pinnya saja. Pinnya kita pindahkan, misal pinnya itu yang di sini yang di atas sama yang di bawah, dan kiri dan kanan. Dan ada juga nanti ada yang pakai mungkin menggunakan yang di atas ada 2, yang di bawah ada 2 gitu. Atau mungkin satu-satu menyala dengan lampu warna khusus itu. Jadi warna merah dulu, warna kuning setelah itu, lalu warna hijau, dan lalu warna biru. Dan seperti itu, seperti kreasi kalian masing-masing nantinya. Maaf saya nggak jelas ngomongnya. Oke. Untuk rangkaiannya seperti itu, seperti ini ya. Untuk rangkaiannya seperti ini hasilnya. Apabila ada banyak kekurangan, pastinya saya banyak kekurangan, jadi saya minta maaf sebesar-besarnya untuk Pak dosen, Pak Ali Al-Fatah. Ya, juga saya mohon maaf mungkin cara penyampaian saya yang kurang baik atau seperti apa, tapi karena memang saya masih belajar dalam menggunakan bahasa baku, jadi atau menggunakan bahasa yang sopan, jadi mohon dimaafkan. Untuk bagi teman-teman yang masih bingung atau bertanya-tanya sesuatu yang menyulitkan, bisa komen di YouTube saya, di komentar di bawah. Nanti videonya akan saya kirim ke link ke teman yang membutuhkan bantuan untuk tutorial misalnya kayak gini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.